Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang administrasi keuangan di bab yang kedua, yaitu arus cash atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu cash flow. Oke, langsung lanjut ke materi yang pertama saja ya. Saya terus. Pertama yaitu ada pengertian arus kas atau dalam bahasa Inggrisnya cash flow. Arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan dan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Menurut PSAK nomor 2, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun buku. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, lanjut. Yang kedua ada klasifikasi arus kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2002, laporan arus kas harus dilaporkan selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu, aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar aktual. Sedangkan laporan arus kas merupakan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas langganan. Arus masuk kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan serta pembayaran bunga dan pajak. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, dan peralatan merupakan kegiatan investasi. Dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham serta obligasi dari perusahaan lain. Pada laporan arus kas, kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di neraca. Pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman menciptakan piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas. Lanjut, klasifikasi arus kas yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dalam mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaraan, pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen, dan pembelian saham pembendarahan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman. Lanjut, aliran kas masuk atau cash inflow. Aliran kas masuk atau cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk atau cash inflow terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, penagihan piutang dari penjualan kredit. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap yang ada. Yang keempat, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. Yang kelima, pinjaman hutang dari pihak lain. Yang keenam, penerimaan sewa dan pendapatan lain.
Lanjut, yaitu aliran kas keluar atau cash outflow. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar atau cash outflow terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain. Yang kedua, ada pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Yang ketiga, ada pembelian aktiva tetap. Yang keempat, ada pembayaran hutang-hutang perusahaan. Yang kelima, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Yang keenam, ada pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Berikut prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Yang pertama, prosedur penyusunan anggaran di perusahaan. Sebelum memahami prosedurnya, kalian harus memahami jenis-jenis anggaran dalam perusahaan. Adapun jenis-jenis anggaran dalam perusahaan ini sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran variabel. Anggaran variabel ini sifatnya berubah-ubah. Jenis anggaran ini berubah secara proporsional dengan berubahnya tingkat produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Penyusunan anggaran variabel bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana biaya dapat dipengaruhi oleh volume produksi yang dihasilkan. Anggaran variabel dapat digunakan untuk menghitung atau merumuskan hubungan suatu kelompok biaya dengan tingkat produksi yang dihasilkan oleh bagian yang terkait. Penyusunan anggaran variabel sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis biaya seperti berikut ini. Yang pertama, ada biaya tetap atau jenis biaya yang sifatnya tidak berubah-ubah. Termasuk dalam kategori ini adalah biaya jangka pendek yang tidak berubah dan tidak mengikuti tingkat kegiatan atau produksi yang dihasilkan. Biaya tetap terbagi dalam dua macam biaya, yaitu yang pertama, ada biaya yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Contohnya yaitu gaji karyawan, biaya iklan, biaya-biaya lainnya. Terus yang kedua, ada biaya yang tidak ditetapkan oleh kebijakan manajemen seperti biaya penyusutan, pajak, asuransi. Itu termasuk ke dalam biaya yang tidak ditetapkan oleh kebijakan manajemen. Yang kedua, ada biaya variabel, jenis biaya yang sifatnya berubah-ubah. Biaya yang tergolong ke dalam kategori ini adalah biaya yang berubah-ubah secara total sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya variabel yaitu yang pertama, pengawasan dari manajemen. Yang kedua, berhubungan dengan operasional perusahaan. Yang ketiga, berhubungan dengan tingkat relevan tertentu. Yang keempat, memiliki dasar pengukuran biaya. Yang kelima, selalu berubah dalam total yang dihasilkan dan konstan dalam rata-rata. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jenis biaya ini sifatnya berubah-ubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau operasional perusahaan. Lanjut, prosedur penyusunan anggaran di perusahaan. Yang kedua, ada anggaran pengeluaran modal. Ini salah angka ya. Pada anggaran pengeluaran modal ini yang dibahas hanya masalah bagaimana cara pengelolaan modal atau investasi, serta penyelenggaraan pengawasan terhadap keuangan perusahaan. Anggaran pengeluaran modal ini dapat berasal dari modal sendiri atau dibiayai dari modal asing serta pinjaman lainnya. Yang ketiga nih, ini salah nulis ya, mohon maaf. Yang ketiga ada anggaran piutang. Anggaran piutang merupakan salah satu bentuk anggaran investasi seperti investasi lainnya yang berwujud dana kas dan dana di bank, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Lanjut, prosedur penyusunan anggaran di perusahaan. Yang keempat ada anggaran kas. Kas merupakan elemen aktiva yang paling liquid dan hampir semua transaksi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Kas di dalam pengertian akuntansi didefinisikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank
dengan jumlah sebesar nilai nominalnya. Juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, anggaran kas sangat penting bagi kelancaran usaha operasional perusahaan. Jumlah kas yang berlebih atau kurang akan berdampak negatif bagi perusahaan. Oke, lanjut. Tujuan pengendalian uang kas meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan posisi kas setiap waktu. Yang kedua, mengetahui akan terjadinya defisit dan surplus. Yang ketiga, sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Yang keempat, guna persiapan pembelanjaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di perusahaan. Yang pertama, ada penentuan pedoman anggaran. Penentuan pedoman anggaran pendapatan dan belanja perusahaan didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja selama 1 tahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Pada penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Yang kedua ada persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Pada tahap ini yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan saja, melainkan dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua divisi supaya penyelenggaraan berjalan sempurna. Yang ketiga, penentuan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan yang telah dibicarakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh banyak pihak di perusahaan. Yang keempat, ada pelaksanaan anggaran. Tahap terakhir adalah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Tahapan ini merupakan langkah terakhir dari penyusunan anggaran yang kemudian akan diputus dalam keputusan tunggal. Masing-masing pengguna anggaran di tiap bagian perusahaan akan mulai melaksanakan anggaran belanja bagaimana yang telah disepakati dalam anggaran belanja perusahaan. Pada hal ini, setiap manajer akan mengawasi kemudian melaporkannya ke direksi apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya atau tidak. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami kalian dengan baik. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah kata, dan saya berterima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.